Rafael dosenku, suamiku. Ibu Sri kaget dengan apa yang ditawarkan Alvin baru saja, begitu juga Gendis. Gendis membenarkan posisi duduk dan mengusap air matanya. Mengatur nafas agar rileks yang tadinya terasa sesak. Kebetulan di perusahaan lagi butuh orang. Kurasa, Bapak Damar cocok mengisi posisi itu. Gaji bisa diambil terlebih dahulu untuk melunasi hutang. Jadi tidak perlu berhutang lagi. Soal kasus itu biar orang kepercayaanku yang ngurus. Gimana Bu? Tawar Alvin dengan sungguh-sungguh. Ibu Sri dan Gendis saling beradu pandang. Rasa tidak percaya memenuhi pikiran mereka berdua. Mungkinkah Alvin bisa membantu keluarga ini? Gaji berapa tahun? Di kota kecil ini perusahaan mana yang berani menggaji pegawai dengan bayaran tinggi? Kecuali perusahaan yang itu. Lalu posisi sebagai apa? Mereka tidak sanggup lagi memikirkan lebih jauh. Gimana Bu? Tanya Alvin lagi. Maaf Nak Alvin. Apa benar itu Nak Alvin? Ini kan kota kecil, perusahaan mana yang berani gaji karyawan dengan gaji besar? Apalagi, gaji bisa diambil lebih dulu. Yang saya ingat, hanya ada satu perusahaan di kota kecil ini yang gajinya lumayan besar. Tapi, tidak sembarang orang bisa masuk. Jika bisa, sebagai apa? Ibu Sri masih bingung antara senang dan tidak percaya dengan tawaran Alvin. Alvin mengerti apa yang dirasakan Ibu Sri sekeluarga. Orang tuanya dulu juga hampir melakukan hal sama demi perusahaan tidak bangkrut dengan menjodohkan anak-anak mereka dalam pernikahan. Namun, Alvin tidak harus menjalani perjodohan itu, karena mempelai wanita dari pihak rekan bisnis orang tuanya, tidak hadir atau telah pergi. Alvin pun beranjak dari tempat duduk menelpon bara sahabatnya, memberitahu dan meminta untuk mengatur dan menyelesaikan sebaik mungkin. Setelah selesai, Alvin mengasih telepon itu ke Ibu Sri agar bisa bicara langsung ke Bara. Memastikan apa yang ditawarkan Alvin itu serius. Audia dari tadi memperhatikan suaminya. Semakin kagum dengan suaminya itu, tiap kali membantu orang tidak setengah-setengah. Audia sangat bersyukur kepada Allah, jalan cerita hidupnya bukan sekedar cerita dalam novel, drama atau karangan fiksi semata. Gimana Bu? Tanya Gendis ke ibunya setelah ibunya menyerahkan telepon itu ke Alvin. Alhamdulillah Nduk. Tolong telepon Bapak. Ibu ada urusan penting dengan Mas Alvin. Ucap Ibu Sri berseri-seri. Iya Bu. Jawab Gendis tersenyum senang. Lalu segera pindah tempat duduk untuk menelpon ayahnya. Ibu Sri memperhatikan putrinya. Terlihat ceria, Ibu Sri lega. Adanya bantuan dari Alvin membuatnya sangat senang. Keluarganya bisa keluar dari masalah yang begitu membelit. Hampir putus asa tidak sanggup membayangkan seperti apa nantinya. Terima kasih Nak Alvin. Tidak menyangka, ibu akan ditolong oleh alumni anak didik ibu sendiri. Masih muda, sukses dan ditambah punya istri yang cantik sekali. Puji Ibu Sri tulus. Terima kasih Bu. Malu jadinya, apalagi istriku. Ucap Alvin sambil melirik Audia. Ish Mas Alvin, apaan? Ucap Audia sambil menarik lengan baju Alvin. Ibu Sri tersenyum melihat itu, lalu mengalihkan pandangan ke anaknya, Gendis. Gendis yang melihat ibunya memperhatikannya memberi isyarat jika masih teleponan dengan bapaknya. Sebelumnya mohon maaf. Kenapa minta maaf Nak Alvin? Ibu Sri tidak mengerti maksud Alvin. Aku harap hanya ibu sekeluarga yang tahu. Menghindari hal-hal yang tidak inginkan. Jadi pusat perhatian di sekolah saja gak nyaman Bu. Ucap Alvin serius lalu tersenyum mencairkan suasana. Beres Nak Alvin, ibu mengerti. Ucap Ibu Sri sambil memberi isyarat ke anaknya. Siap Mas. Ucap Gendis semangat.
Baru saja selesai telepon bapaknya. Sesaat kemudian, mereka berempat tertawa ceria. Alvin dan Audia berpamitan pulang. Ada telepon dari Kana memberitahukan bahwa Arza dan Aira menunggu di rumah. Ternyata Ibu Sri dan Gendis juga mau pulang karena Bapak Damar sudah ada di rumah, menunggu kabar baik itu. Ibu Sri meminta Gendis untuk menunggu di gerbang sekolah lebih dulu. Ibu Sri berjalan bersama Alvin dan Audia menuju parkiran.